2051 berjalan ke kiri dan ke kanan 19. Apa? Sebelum Gu Qingqing bereaksi, Gu Qingqing ditarik kembali dengan kuat olehnya. Kali ini, Leng Xicheng benar-benar menggunakan kekuatan untuk menariknya kembali. Ketika Gu Qingqing bereaksi, Leng Xicheng sudah ditarik kembali ke kamar tidurnya. Ia terhuyung-huyung mundur 2 langkah, kakinya membentur tepi tempat tidur, dan ia duduk di samping tempat tidur tanpa sadar. Wajah Leng Xicheng tampak suram, ia berdiri di samping pintu dan menutup pintu dengan keras. Gu Qingqing terkejut dengan suara pintu tertutup. Ia mengangkat kepalanya dengan sedikit bingung. Begitu mendongak, ia melihat wajah suram Leng Xicheng. Bagaimana cara menggambarkan ekspresi wajah ini? Dia pernah membuat marah ketika dia menikah dengan Leng Xicheng, saat itu mereka masih suami istri, sekarang berpikirlah, saat itu, dia mencoba yang terbaik, berpura-pura tidak peduli terhadap wanita di luar dirinya, dan jika dia tidak merasa aman dari azabnya, atau tidak rela dia tinggal di tempat tinggalnya, dia juga akan baik hati, menyarankan, dia pergi mencari wanita. Suatu kali, dia sangat marah dan hampir saja membunuh. Saat dia tidak mengerti, sekarang menginstalnya, dia bisa memahami cara berpikirnya. Dia tidak suka dia yang mengurusnya. Apakah dia memiliki wanita di luar? Pergi atau tidak, pulang atau tidak adalah urusannya sendiri. Orang seperti dia tidak pantas menuding pria itu. Sekarang juga. Tapi kenapa? Dia adalah istrinya, mencintainya. Tapi sekarang, mereka berdua saling membenci. Mengapa dia masih peduli dengan wajahnya? Kenapa kamu masih melihat matanya? Dia masih ingin mencoba. Mencoba apa? Dia melanggar hukum. Dia tidak ingin mengikuti keinginannya. Leng Xicheng, jangan lupa, kami sudah bercerai, jadi aku tidak wajib bekerja sama dengan kesenanganmu yang membosankan. Kau ingin mencobanya. Ada banyak wanita yang bisa kamu coba sesuka hati. Aku masih sangat sibuk, jadi aku tidak mau menemaninya. Begitu ia bangun dan hendak keluar, Leng Xicheng tetap berdiri di pintu. Ia tidak ingin mengaku kalah, juga tidak percaya Leng Xicheng benar-benar akan memperlakukannya. Saat berjanji, Leng Xicheng selalu mengisyaratkan dinginnya, baik itu hubungan, atau hubungan suami istri. 3 tahun sebelum menikah, saya hampir tidak pernah datang setiap bulannya, dan saya hanya tinggal di rumah selama beberapa bulan terakhir, tetapi saya juga keluar untuk bersenang-senang. Dia tahu bahwa wanita cantik itu tidak sebanding dengan dirinya. Dia memiliki berbagai macam trik, dan dia tidak pernah merasa tertarik dan mengancam dirinya. Ia melangkah maju dan ingin keluar, tetapi Leng Xicheng tetap tidak bergerak. Dia mengerutkan kening dan sedikit ke kiri, tapi dia tetap tidak bergerak. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia hanya melihat dengan mata sedikit dangkal. Di jalan buntu, Zhang Yuxi mengirim pesan suara WeChat. Kereta kita akan segera tiba, kita kembali dulu. Kau bisa melakukannya sendiri. Dia menjawab dengan tidak sengaja. Setelah beberapa saat, dia menekan emosinya dan mengubah kata-katanya. Oke, Leng Xicheng, Tuan Leng kamu hebat, apa yang aku katakan benar, apa boleh buat. Tadi kamu juga mendengarkan. Aku berbeda dengan tuan muda sepertimu. Orang seperti aku yang mengandalkan gaji setiap tidak bisa menunda makan. Aku salah bicara, aku minta maaf. Aku benar-benar ada. Aku pergi dulu, oke. Ia mengulurkan tangan untuk mendorongnya, tetapi Leng Xicheng meraih pergelangan tangannya. Gu Qingqing menjadi marah. Leng Xicheng, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Kau. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba diminta oleh Leng Xicheng. 2052 berjalan ke kiri dan ke kanan, 20. Gu Qingqing juga tidak panik saat ini. Mungkin Leng Xicheng terlalu terkesan dengan penghinaan yang diberikan kepadanya sebelumnya, mungkin karena saat ini mata Leng Xicheng tidak berfluktuasi sama sekali, ia sama sekali tidak merasa Leng Xicheng akan tertarik padanya. Leng Xicheng bukanlah orang yang selalu memikirkan wanita. Jika dia ingin, dia akan melakukannya malam tadi. Bagaimana bisa bertahan sampai sekarang? Ia hanya marah. Leng Xicheng, jika kamu seperti ini, aku akan menelepon polisi. Aku. Detik berikutnya, mata Leng Xicheng tiba-tiba menjadi tajam, tangan yang besar terulur, tidak menekan pergelangan tangan, juga tidak memberi isyarat, sasarannya adalah kerah baju tidurnya. Leng Xicheng menarik kerah bajunya dengan lembut, menampilkan bagian putih salju di dalamnya. Gu Qingqing masih tidak menyadarinya,
dan mengulurkan tangannya untuk menamparkan tangan Gu Qingqing yang merobek kerah bajunya. Kakinya yang panjang ingin menendangnya, tetapi tiba-tiba ditekan olehnya. Tubuhnya langsung duduk di selangkangannya yang tidak mendesak dan menekannya dari atas. Leng Xicheng menekan semua kancing bajunya, hanya ada satu warna polos di dalam dirinya bagus, tubuhnya agak dingin di udara. Ia sudah lama tidak mengenakan pakaian seperti itu di depan pria itu. Bahkan jika ia tidak percaya apa yang akan dilakukan Leng Xicheng terhadapnya, ia sedikit malu dan berjuang keras. Leng Xicheng tidak akan membiarkan menghindar, dan dengan tenaga, tiba-tiba ia menarik jubah tidurnya menjadi dua bagian. Tangannya diikat dan kakinya. Gu Qingqing memanfaatkan tangannya untuk menendang perut bagian bawah. Leng Xicheng tidak siap dan tiba-tiba didorong ke ujung tempat tidur. Gu Qingqing mengambil kesempatan untuk bersantai dan bersiap untuk melepaskan ikatannya. Leng Xicheng sudah melihatnya, dengan cepat menarik panjang kaki, kemudian melepaskan baju tidurnya dan mengikat kakinya ke tiang tempat tidur. Dia seperti bentuk bibir besar yang terikat erat, dan dia tidak bisa bergerak. Semakin dia berjuang, semakin kuat, semakin erat kain pergelangan tangannya. Gu Qingqing tidak bisa melawan, ia mendongak dengan marah. Leng Xicheng, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Apa yang saya inginkan? Sudut bibir Leng Xicheng berkedip sedikit dan perlahan berjalan ke tepi tempat tidur. Dia tidak malu untuk melihat lebih banyak untuk mengganti pijamannya tadi malam. Dia hanya mengganti pakaiannya yang kotor, bahkan celana dan celana dalamnya. Dia berdiri di samping tempat tidur dan mengawasi dari atas. Gu Qingqing pergi ke Amerika Serikat untuk urusan tahun ini. Meskipun Lin Zui tidak pernah memperlakukannya dengan buruk dalam hal uang, namun juga, tidak seperti di masa lalu, ada pengasuh di rumah yang melayaninya. Karena dia syuting iklan, dia makan dan tidur di tempat tidur. Dibandingkan dengan kulit putih dan lembut yang dulu lemah, sekarang dia jauh lebih kuat dan kulitnya menjadi sedikit lebih sehat. Dibandingkan dengan anak kecil yang cenderung bermimpi setahun yang lalu, dia menjadi jauh lebih ceria dan jauh lebih pemarah. Namun, semuanya tidak sebaik dia sendiri yang mengakui bahwa dia telah memiliki banyak pria yang datang dan membuatnya marah. Ya, mereka bercerai. Dia menemukan pria yang sangat mencintainya dan luar biasa. Bahkan jika hatinya tidak nyaman, dia akan menerimanya, tetapi dia tidak berpikir bahwa dia benar-benar tidak mencintainya. Aku bertanya sekali lagi, apakah kamu memiliki pria lain? 2053 berjalan ke kiri dan ke kanan, 21. Gu Qingqing masih bertanya-tanya tentang dirinya sendiri saat ini. Meskipun dia merasa malu, tetapi dia lebih marah karena suasananya masih maco saat ini. Kenapa? Dia merasa telah menikah dengannya, dan dia telah mencap dirinya dalam kehidupan ini. Apakah dia harus melapor kepadanya setiap gerakannya di masa depan? Semakin dia seperti ini, semakin dia tidak ingin Leng Xicheng bangga. Iya? Bagaimana? Gu Qingqing segera mengangguk, ia masih dengan sengaja menggodanya, bukankah kamu paling membenci wanita yang tidak tahu diri ini? Bukankah kamu gila kebersihan? Bukankah kamu pikir aku kotor? Ya, aku punya banyak pria. Kenapa? Kamu marah. Jika kamu marah, biarkan aku pergi. Jangan biarkan aku mengotori tempat muliamu. Tenanglah, aku tidak akan datang ke sini untuk berjalan-jalan kamu, juga tidak akan datang ke matamu. Kamu benar-benar punya pria lain. Leng Xicheng mengabaikan kata-katanya dan melangkah maju lagi. Gu Qingqing mengangguk. Apa kamu tuli? Apa kamu tidak mendengar apa yang kukatakan? Apakah aku harus berkomentar, mengatakan bahwa keterampilanmu sangat buruk? Kamu sama sekali tidak mengerti apa itu menghargai wanita, jauh lebih buruk daripada pria lain, kamu tidak bisa. Leng Xicheng melangkah maju lagi, ia berjalan sangat dekat. Kali ini Gu Qingqing melihat ekspresi wajah Leng Xicheng yang tenang, dan ia tampak tenang pada pandangan pertama, tetapi pupil matanya yang kuning tampak mengecil menjadi lubang jarum. Ini seperti letusan gunung berapi, dan ini adalah awal dari kemarahannya. Kemudian, langit runtuh dan bumi pecah. Gu Qingqing benar-benar sedikit takut kali ini, terutama Leng Xicheng yang sudah berjalan ke samping tempat tidur, tubuhnya yang ramping menindih, dan suaranya menjadi berbahaya. Apakah kamu benar-benar memiliki pria lain? Katakan. Iya, memangnya kenapa? Gu Qingqing juga ingin mengucapkannya dengan keras, tapi ia melihat Leng Xicheng yang terus mendekat. Kali ini suaranya jelas jauh lebih lemah dari sebelumnya. Mengapa dia masih menggunakan hal yang begitu menakutkan?
Kau mau memukulku atau membunuhku? Kuberitahu, jika kau berani memukulku, aku akan menghubungi polisi. Zhang Yuxi dan yang lainnya belum pergi jauh. Selama saya menelepon, mereka akan segera kembali. Anda juga tahu bahwa bos saya Lin Zuyi, dia paling membenci Anda. Jika dia tahu kamu sengaja menyakiti orang lain, dia pasti akan mencari cara untuk mempublikasikannya. Jika kamu tidak takut akan mendominasimu, kamu, lakukan saja. Ada berapa orang laki-laki, katakan. Katakan, Leng Xicheng sudah benar-benar marah, matanya tajam, matanya juga sedikit memerah, seperti Asyura dari neraka, api teratai merah akan membakar segalanya. Uhuk-uhuk, tanpa sadar dia mundur. Tidak, kalau begitu aku bertanya padamu, 2, 3, atau 5, 10. Ada berapa orang? Katakan. Mengapa aku harus stabil? Gu Qingqing bertarung mati-mati, tetapi kedua tangan dan kakinya berjepit. Ia tidak bisa melepaskan diri sama sekali, seperti ikan yang akan disembelih. Ia tidak berdaya ketika melihat pedang tajam. Leng Xicheng tidak menyadarinya, dan tangannya yang memegangnya semakin kuat. Gu Qingqing, aku tidak menyangka kamu adalah orang seperti ini. Ternyata kamu orang seperti ini. Pria yang dia pegang dengan erat tidak menyangka dirinya begitu tidak mencintainya. 10 pria, sangat kotor dan menjijikkan. Memang kenapa? Kamu sendiri belum begitu banyak wanita. Mengapa kamu peduli padaku? Saya akan berbicara dengan siapapun yang saya inginkan, dan saya tidak perlu Anda khawatir tentang hal itu. Oke, karena kamu dan siapapun bisa, maka ikut aku. Setelah mengatakan ini, dia menarik satu-satunya penghalang di tubuhnya dan menekannya. 2054 berjalan ke kiri dan ke kanan, 22. Gu Qingqing sama sekali tidak menyangka Leng Xicheng benar-benar melakukannya. Perasaan pertama yang dia rasakan adalah kejutan, setelah itu rasa sakit yang luar biasa. Ketika dia menikah dengan Leng Xicheng, jarang ada urusan suami istri, dan bahkan setengah dari pria dalam setahun perceraian. Apalagi sekarang dia tiba-tiba menyerang, dan tiba-tiba dia berkeringat dingin. Namun, setelah rasa sakit itu, perasaan terbesarnya tidak mengerti. Ia tidak mengerti, Leng Xicheng jelas-jelas tidak menyukai sama sekali, dan mengira sebagai lumpur di telapak kakinya, terutama karena jijik, kotor, kenapa masih seperti ini. Tapi entah dia mengerti atau tidak, dia ingin membunuh orang. Leng Xicheng, pergilah. Tangan dan kakinya yang terikat, dan kain yang kuat menarik pergelangan tangan keluar dari bekas luka, tetapi dia masih berpikir untuk melepaskan diri. Ini bukan karena rasa malu atau rasa sakit. Tetapi perkataan dan perbuatannya saat ini, di mata Leng Xicheng, lebih seperti marah, seperti menolak. Dia berusia 30 tahun ini. Berbeda dengan Mo Dongyang, hanya ada Gu Qingqing seorang wanita dari awal sampai akhir. Dia tidak terlalu memarahi Yu setelah menikah, mereka berdua bertengkar. Dia hampir saja marah dan pergi setiap bulan. 1 tahun setelah perceraian, ada banyak burung dan burung di sekitarnya, tetapi tidak ada yang merasakannya. Dia sangat merindukannya di tahun perceraiannya. Selain memikirkan hatinya, dia juga merindukan orang yang menginginkannya. Jelas-jelas dia sangat ingin, tapi entah kenapa, saat ini dia sama sekali tidak bahagia, secara fisik tidak bahagia, dan hatinya juga sama. Namun terkadang, tidak peduli seberapa tidak bahagianya, pria terkadang menganggap hal semacam ini sebagai perang, hanya kemenangan yang diperbolehkan, dan kegagalan tidak diperbolehkan. Terutama ketika lawan masih berusaha melawan. Leng Xicheng, pergilah. Jika bisa, Gu Qingqing benar-benar ingin menendangnya. Tapi ketika dia bergerak, kain yang baru saja berjuang mati-matian tertanam dalam dagingnya, dan dia mengeluarkan sedikit darah. Dia marah, dia benci, tapi dia juga tidak bodoh. Pada saat ini, dia terus menstimulasinya. Yang sial adalah dirinya sendiri. Melihat bahwa dia tidak bisa bertarung, dia tidak bertarung sama sekali. Tentu saja, dia juga tidak perlu bekerja sama. Dia hanya mencoba untuk tidak terlalu menderita. Hentikan semua perlawanan. Leng Xicheng tentu bisa merasakan tindakannya. Dia juga tidak senang, tapi dia hanya ingin membuat Gu Qingqing lebih tidak senang, maka dia mungkin akan lebih bahagia. Dia mencibir. Kenapa? Kamu tidak melawan, tidak ada lagi perjuangan. Sepertinya kamu terbiasa dengan perasaan, keterikatan. Apakah di Amerika Serikat, Anda sering memainkan permainan ini dengan orang lain? Gu Qingqing terlalu malas untuk mengabaikannya,
ia hanya menoleh dan terlalu malas untuk mengabaikannya. Leng Xicheng berpikir bahwa ia terlalu malas untuk mengabaikannya. Satu tangan mencubit dagunya, dan keduanya saling memandang sejenak, satu marah dan satu tenang. Bukankah tadi dia sangat marah? Mengapa dia begitu tenang? Yang paling dia benci adalah ketenangannya. Leng Xicheng menekan bibirnya dan ingin menutup bibirnya, ia juga membuka wajahnya dengan kuat. Ciuman itu jatuh ke pipinya. Leng Xicheng mengerutkan kening dan dengan putus asa memutar dagunya, memaksa wajahnya untuk mencubit dirinya sendiri. Kenapa? Tidak ingin dicium olehku. Bukan? Gu Qingqing menenangkan kepalanya dan sedikit memutar tubuhnya. Jika kamu ada waktu, bantu aku melepaskan tali di tangan dan kakiku. Sangat sakit. 2055 berjalan ke kiri dan ke kanan, 23. Wajah dingin Leng Xicheng tiba-tiba membeku. Seperti topeng yang diukir dengan rapi tiba-tiba tertembak, kemudian pecah-pecah dan, potongan-potongan menyebar, raut wajahnya juga berubah menjadi dingin, hingga kaku, ujar salah seorang, sampai terkejut, kemudian, juga tahu apakah itu marah atau lebih kecewa daripada marah. Tiba-tiba ia bangkit berdiri membelakanginya, seluruh tubuh tetap tidak bisa mengendalikan diri, seperti balon yang berisi gas yang akan meledak. Emosi yang penuh dengan emosi benar-benar membuatnya meledak. Dia sangat marah, tidak percaya, menoleh dan melihat ke arahnya. Ekspresinya tenang. Di matanya, dia benar-benar tidak bisa melihat sedikit emosi. Ia marah, terhina, dan malu. Ekspresinya seperti sedang memahami bahwa di matanya, ia tampak seperti sebutir debu. Tidak, lebih mengerikan daripada debu. Dulu, dia mungkin akan malu dan marah, tapi sekarang, mungkin dia benar-benar seperti yang dia katakan sendiri. Pria sudah melihat lebih banyak, jadi dia sama sekali tidak menganggap masalah serius ini. Benar saja, Gu Qingqing tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya saat ini, ia hanya bertanya dengan suara datar. Sudah, jika sudah, lepaskan tangan dan kakiku. Kau merasa sangat sakit. Dia memang tidak peduli. Dia tidak hanya tidak mencintainya, tapi juga pasti sudah terbiasa dengan kehidupan yang kacau ini. Jadi, tidak ada gunanya menyebutkan hal ini, bahkan rasa malu yang paling dasar pun hilang. Wanita seperti ini, hanya bisa dia suka sampai sekarang. Leng Xicheng mendorongnya dengan tiba-tiba, seolah-olah ia telah menyentuh benda kotor yang sangat kotor. Sebelum ia bisa bereaksi, ia melihatnya keluar dari kamar, diikuti oleh suara langkah kaki yang terburu-buru, kemudian suara pintu yang tertutup tiba-tiba, diikuti oleh suara klakson mobil. Gu Qingqing mendengarkan dengan telinga runcing untuk waktu yang lama, dan baru merasa lega setelah yakin bahwa ia sudah pergi. Ia mengatakan bahwa ia tidak memiliki banyak perubahan psikologis, dan tidak mengatakan hal lain. Menatap Leng Xicheng yang ingin membunuh, ia merasa bahwa ia akan mati di tangannya. Setelah menarik napas, dia masih berbaring di samping tempat tidurnya. Saat bergerak sedikit, selain pergelangan tangan dan kaki, tubuhnya juga sangat sakit. Selama bergerak, rasanya seperti jatuh ke tanah dan terluka. Tampaknya saja baru saja terluka, tetapi masalahnya adalah Leng Xicheng sudah pergi dan ia masih terikat di sini. Dia pergi begitu saja setelah selesai bermain. Pertanyaannya adalah apakah dia bisa melepaskan ikatannya sebelum pergi, atau bagaimana cara memakainya pakaian. Jika dia seperti ini, bagaimana jika ada orang yang masuk nanti? Jika seseorang melihat tampil saat ini, dia benar-benar tidak punya muka. Tapi dia juga tidak ingin Leng Xicheng kembali. Jika dia benar-benar kembali, dia tidak akan bisa kabur. Tapi, jika dia terus seperti ini, dia akan gila. Lebih baik beristirahat dan mandiri. Dia menoleh dan ingin melepaskan ikatannya, tapi pelukannya terlalu erat. Begitu dia pemberontakan, kain itu langsung mengenai luka di pergelangan tangannya, sepertinya itu berdarah. Setelah pertarungan yang cukup lama, pergelangan tangannya menegang terlalu kencang dan tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah sekian lama, dia bahkan melepaskan kaki kirinya. Setelah melepaskan kaki kirinya, dia mencoba melihat dan melepaskan kakinya lagi. Dia sibuk untuk waktu yang lama dan sudah berkeringat. Tangannya tidak mengendur sama sekali. Melihat matahari telah naik ke udara dan perlahan jatuh, ponsel di sebelahnya berdering puluhan panggilan telepon, dan dia tidak bisa mengangkatnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah dia benar-benar harus menunggu sampai mengetahui dengan posisi ini? 2056 berjalan ke kiri dan ke kanan, 24.
Jika dia benar-benar ditemukan, lebih baik dia mati saja. Dia melirik ke samping dan secara tidak sengaja menemukan asbak kaca kristal di meja samping tempat tidur. Gu Qingqing mengerutkan kening, mencoba bersandar dengan kaki panjangnya, ingin menyapu asbak di meja samping tempat tidur ke tanah, dan menggunakan pecahan untuk membuka tali. Tapi imajinasi itu indah, dan kenyataannya sangat kurus. Tempat tidur besar ini memiliki lebar 2 meter, dan asbak diletakkan di sisi luar meja samping tempat tidur. Dia diikat di tengah, tidak mudah untuk mengangkat kakinya dan merenggangkannya di meja samping tempat tidur. Gu Qingqing telah bekerja keras untuk waktu yang lama, dan akhirnya ia meletakkan jari kakinya di tepi tempat tidur, kemudian ia mengepalkan pergelangan tangannya dan merasa sakit. Pertama-tama, ambil asbak sedikit demi sedikit dengan ujung kaki. Setelah akhirnya ditarik ke spray, kemudian dijepit dengan jari kaki, dipindahkan ke pinggang, lalu digosokkan ke kepala, dikunyah dengan mulut, dan tangan terakhir. Asbak ini tidak bulat, dan diukir dengan elang yang terbang. Dia memegang asbak dan menggunakan ujung sayap elang yang tajam untuk mengikis kain di pergelangan tangannya. Sebentar lagi, sudah hampir selesai. Ketika dia bisa melepaskan diri dari penderitaan, dia tidak akan pernah muncul di depan Leng Xicheng seumur hidup. Tepat ketika tangan kirinya hendak dibelah, terdengar suara motor dari luar. Kemudian lampu di luar bergetar. Gu Qingqing mendengarkan dengan cermat. Ia takut orang yang datang adalah Leng Xicheng, dan takut orang yang datang bukan Leng Xicheng. Segera setelah itu, dia mendengar suara pintu mobil yang tertutup keras, diikuti oleh langkah kaki yang terhuyung-huyung. Tanpa menunggu pintu dibuka, dia tahu bahwa Leng Xicheng pasti kembali. Ketika Leng Xicheng kembali, ia tidak perlu takut dilihat orang lain, tetapi jika ia tahu bahwa ia akan melarikan diri, apakah ia akan lebih marah? Atau pura-pura tidur saja? Benar saja, dengan suara tendangan keras yang menendang pintu, langkah kaki semakin dekat dan berhenti di samping tempat tidur. Jelas, Leng Xicheng berdiri di samping tempat tidur dan melihatnya. Dia tidak menyalakan lampu ketika dia masuk. Gu Qingqing merasa ia berdiri di samping tempat tidur dan menghalangi cahaya bulan di luar jendela. Bahkan dengan mata tertutup, ia seolah bisa merasakan tekanannya. Terutama dalam kegelapan, ia merasa napasnya semakin mendekat. Ia tidak berani bergerak, bahkan menahan napas. Apa yang harus saya lakukan? Asbak itu terguling olehnya dan puntung rokoknya jatuh ke tempat tidur. Dia juga melepaskan diri dari kakinya. Bagaimana jika dia perhitungan? Benar saja, ia merasakan napas Leng Xicheng jatuh di wajahnya, di matanya, hidungnya, dan bibirnya, dan akhirnya, ia berhenti di bibirnya yang lembut selama beberapa detik. Ia menunduk lagi untuk melihat pergelangan kaki dan pergelangan tangannya, dan akhirnya kembali ke wajahnya. Waktu berlalu dengan sangat lambat, setiap menit dan detik seperti diperpanjang. Gu Qingqing mati rasa karena ditatap olehnya, keringat di dahinya mengalir keluar tanpa sadar. Perasaan pura-pura tidur ini sangat buruk. Perasaan ditatap dari jarak dekat seperti ditatap oleh ular berbisa. Ia tidak bisa bertahan lagi, lebih baik membuka matanya dan bertarung dengannya. Apakah dia benar-benar berani membunuh orang? Tepat ketika ia memutuskan untuk menghadapi Leng Xicheng, tiba-tiba ia merasa bahwa ia meraih tangannya, lalu menarik tali dengan kuat. Gu Qingqing menghela napas lega. Bagaimanapun juga, tangan dan kakinya tidak terikat, nanti bisa melawan atau melarikan diri. Siapa sangka, Leng Xicheng berkata dengan dingin saat ini. Jangan berpura-pura, aku tahu kamu belum tidur. 2057 berjalan ke kiri dan ke kanan, 25. Gu Qingqing perlahan membuka matanya, ia tidak peduli dengan cedera pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Ia merapikan pakaiannya terlebih dahulu. Kemarin Leng Xicheng merobek pijamannya menjadi 2 bagian, dan pakaiannya sendiri tergeletak di kaki tempat tidur. Ia segera mengambil pakaiannya dan mengenakannya dengan punggung menghadap ke arahnya. Setelah kancing dan ikat pinggangnya diikat, dia tampak menutupi kekotorannya dan membungkus tubuhnya dengan cangkang pelindung. Begitu dia berpakaian, perasaan pertamanya adalah dia pasti ingin mengambil asbak tidak jauh dan menghancurkan ini sampai mati. Ini sangat menggertaknya, dia akan menuntutnya dengan kuat X, tuntut dia karena tersingkir secara ilegal, dan tuntut dia karena cedera yang disengaja. Tapi dia sendiri tahu bahwa dia sama sekali bukan lawan Leng Xicheng. Jangankan bertanya untuk diadili, mungkin dia akan menuntut dirinya sendiri karena tuduhan palsu dan membuatnya menderita.
Perasaan kedua adalah segera melarikan diri. Melarikan diri, seumur hidup tidak ingin berhubungan dengan pria ini lagi. Terutama, ia merasa mata di belakangnya terus menatap dirinya dengan dingin, seolah-olah Cita sedang memangsa-mangsanya. Ia bisa melompat dan memberikan pukulan mematikan kapan saja. Dia takut, dia tidak bisa marah, apakah dia masih tidak bisa bersembunyi? Ia bangkit dan hendak pergi. Leng Xicheng yang ada di belakang tiba-tiba berhenti. Gu Qingqing. Suaranya sangat dingin, dengan keagungan yang tidak perlu ditanyakan lagi, membuat Gu Qingqing berdegup kencang. Ia mengerutkan kening dan berbalik, Leng Xicheng sudah mengambil kursi dan duduk di samping tempat tidur. Melihat menyapu lantai dengan santai, seolah melihat asbak yang baru saja dia tendang ke lantai, dan dia baru saja melepaskan diri dari kain. Melihat noda darah di kain itu, dia sedikit mengernyit dan menatap pergelangan tangannya. Dia tidak memperhatikan ketika dia keluar dari pintu dengan marah di pagi hari. Dia tidak menyalakan lampu dan hanya melihat luka di tangannya. Dia tidak mengira lukanya tampak cukup dalam. Bahkan mendengar yang baru saja dia duduki tiba-tiba terluka. Gu Qingqing juga memperhatikan matanya dan berusaha menahan amarahnya. Kau takut aku menelepon polisi? Menuntutmu eks menyakiti. Leng Xicheng berkata dengan ringan. Bukan, aku takut kau mengotori tempatku. Kamu, Gu Qingqing tiba-tiba mengangkat dan menyorotnya dengan ganas. Leng Xicheng duduk di kursi sofa dengan kaki terlipat, ia tidak bisa melihat wajahnya sama sekali. Ia hanya bisa mendengar dari sikap duduknya yang tegas dan nada bicaranya yang tenang dan dingin. Gu Qingqing hampir meledak karena marah. Huo Yao tiba-tiba berdiri dan marah. Ia menggelindingkan ke depan Leng Xicheng dan menamparkan pria itu dengan tangan. Leng Xicheng, apa kamu tahu apa yang baru saja kamu lakukan sangat menjijikkan? Bukankah kamu membenciku? Lalu kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu mengikatku? Tangannya terluka, tapi ia tetap menamparkan wajah Leng Xicheng. Mo Fayuyan tampak tampan meski berantakan. Wei Yai menoleh dengan tenang, mengambil beberapa tisu untuk menyeka noda darah di wajah pria itu, dan dengan suara tenang, Wei Yai melakukan apa yang dia inginkan, dan mengapa? Toh, saya belum pernah melakukannya sebelumnya. Bukankah Anda juga terbiasa di luar negeri? Kamu tidak tahu malu. Gu Qingqing benar-benar akan marah dan menangis. Ia melangkah maju dan menamparnya dengan tangan kirinya. Kali ini, telapak tangan ditampar olehnya. Leng Xicheng berkata dengan suara datar. Tamparan tadi, bahkan jika aku yang mengembalikannya padamu. 2058 berjalan ke kiri dan ke kanan, 26. Setelah itu, dia melempar tangannya. Gu Qingqing mundur beberapa langkah dengan sabuk inersia yang kuat, ia menopang tangannya di tepi meja, pergelangan tangannya terkilir, dan rasa sakitnya semakin parah. Leng Xicheng juga memperhatikan sikap alis matanya yang berkerut, matanya sedikit berkedip, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Leng Xicheng, apa kamu tahu, kamu benar-benar menjijikkan. Gu Qingqing gemetar karena marah. Pada awalnya, dia juga mengatakan sesuatu yang lebih buruk dari ini. Namun, pada saat itu, dia mungkin marah, mungkin takut, atau mungkin merasa bersalah, dan lebih merupakan kata-kata marah. Sesal di mulut, sebenarnya dia peduli. Tapi sekarang, dia benar-benar putus asa. Setelah lebih dari 10 tahun jatuh cinta, pria yang tidur bersama selama 3 tahun ternyata seperti ini. Dia tidak ingin mengatakan penyesalannya, juga tidak ingin menghapus semua keindahan masa lalu sekaligus, tapi sekarang dia menghancurkan semua kesan baik sedikit demi sedikit, membuatnya merasa bahwa dia telah menyia-nyiakan 11 tahun masa lalunya, benar-benar tidak layak. Leng Xicheng yang mendengar ucapannya hanya mengangkat sedikit kepalanya, menggerakkan bibir 2 kali, dan akhirnya tetap menunduk tanpa mengatakan apa-apa. Perilaku terakhirnya ini seperti hal yang menghancurkan jantung. Leng Xicheng, aku tidak akan pernah ingin melihatmu lagi. Gu Qingqing langsung menutup pintu keluar, dan menabrak Sekretaris Cheng saat keluar. Sekretaris Cheng terkejut ketika melihat darah di pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Petik 2. Nona Gu, apa yang terjadi? Dia tahu mereka berdua bersama, tapi dia tidak menyangka kalau Gu Qingqing akan bermain begitu besar. Melihat wajah Gu Qingqing yang pucat, ada luka di tubuhnya, dan ada darah di sekujur tubuhnya. Gu Qingqing mengabaikannya, lalu berjalan mundur. Sekretaris Cheng segera menyusul, aku akan memanggilmu dokter. Gu Qingqing memaksa kembali ke kamar,
kartu di kamarnya masih ada, dan sekretaris Cheng sudah membantu untuk tinggal selama 1 hari. Saat kembali ke kamar tidurnya, dia segera mengunci pintu dan dengan cepat mengemasi barang-barangnya untuk memesan tiket, tapi sudah terlalu malam. Kereta hari ini sudah tidak ada dan baru bisa berangkat keesokan paginya. Baru saja memesan tiket, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Petik 2 titik titik titik. Nona Gu, saya adalah sekretaris Cheng. Saya mencari seorang dokter untuk memeriksa Anda. Tidak ada tanggapan di dalamnya. Sekretaris Cheng mengetuk pintu lagi. Nona Gu, begini saja, aku akan menyuruh dokter meninggalkan tas P3K dan nomor kontaknya. Jika kamu membutuhkan sesuatu, telepon aku kapan saja. Gu Qingqing masih tidak menjawab. Setelah cukup lama, dia baru merasa lega setelah suara langkah kaki di luar pintu. Dia tidak berani membuka pintu sepanjang malam. Dia duduk di samping pintu sepanjang malam dan pergi dengan tumpangan. Setelah naik kereta dan mobil di sepanjang jalan, dia merasa lega ketika sampai di kamar Yan Cheng sendiri. Ketika kembali ke rumahnya, hal pertama yang dia lakukan adalah menggali ke kamar mandi. Dia mandi selama 3 jam penuh dan tubuhnya memuat lagi dan lagi sampai dia memuat ke seluruh kulitnya yang memerah dan berkerut. Dia tidak boleh menangis, dia tidak boleh menyerah begitu saja. Semua jejak yang ditinggalkan Leng Xicheng di dalamnya akan hilang, bahkan jika itu hanya kulit. Gu Qingqing dirawat di rumah selama 3 hari, dan pergi ke perusahaan sampai semua luka di tangannya hilang. Begitu dia tiba di kantor, dia langsung pergi ke kantor Lin Zui dan menyerahkan surat pengunduran dirinya tanpa mengucapkan kata pun. Petik 2 titik titik titik. Presiden Lin, saya pikir saya tidak bisa bertahan lagi, saya ingin menundukkan diri. Tanpa diduga, kali ini Lin Zui mengangguk tanpa ragu-ragu. Oke. 2059 berjalan ke kiri dan ke kanan, 27. Gu Qingqing segera berbalik dan hendak keluar tanpa mengucapkan kata pun. Ia baru berjalan 2 langkah, tetapi Lin Zui berhenti dari belakang. Nona Gu. Gu Qingqing mengerutkan keningnya, berpikir bahwa ia akan menggunakan berbagai teknik untuk memaksa dirinya. Ia menoleh. Direktur Lin, aku benar-benar ingin merendahkan diri kali ini. Aku membantumu. Harusnya sudah lunas, kan? Bukan, kamu salah paham. Lin Zui dengan cepat menenangkan kepalanya. Bukan itu maksudku. Aku sudah mendengar apa yang terjadi padamu beberapa hari ini. Jika Leng Xicheng sengaja mengincarmu, bahkan jika bukan karena pertimbangan perusahaan atau demi dirimu sendiri, aku sebagai seorang teman tidak bisa duduk diam saja. Gu Qingqing mengira ia masih ingin membantu dirinya sendiri, ia menenangkan hatinya. Aku tidak ingin mempermasalahkan ini lagi, terima kasih atas kebaikanmu. Singkatnya, kali ini saya harus mengecewakan diri sendiri. Lagi pula, masalah antara kamu dan Leng Xicheng adalah urusan pribadi kalian, jadi aku tidak bisa menanyakannya. Lin Zui segera berjanji padanya. Maksudku, aku menyetujui pengunduran dirimu. Kamu bisa pergi. Hanya saja, ada sebuah bisnis besar yang belum kamu jelaskan dengan jelas. Jika kamu pergi begitu saja, aku tidak akan bisa menjelaskannya kepada mitra. Bisnis apa? Jelas-jelas dia telah mengatur semua pekerjaannya dengan baik sebelumnya, dan sekarang dia hanyalah wakil Zhang Yuxi. Dia sama sekali tidak memiliki kekuatan nyata, bagaimana mungkin dia masih memiliki pekerjaan untuk dirinya sendiri. Satu hal, kontrak Huang Ting Entertainment. Lin Zui tersenyum pahit. Kamu menandatangani kontrak setahun yang lalu. Ada satu kontrak, kamu harus bertanggung jawab atas Gu Qingqing. Ini, kontrak biasa hanya akan ditandatangani antara 2 perusahaan, tetapi klausul ini ditambahkan secara khusus oleh Leng Xicheng pada tahun itu. Apakah nama Leng Xicheng ditahan karena ia dan Su Zijin tidak boleh dicegat dan direnggut? Dan saya sama sekali tidak menyangka bahwa eksentrisitas di kota Lengxi telah menyebabkan masalah yang begitu besar saat ini. Kontrak ditandatangani selama 3 tahun. Apakah dia tidak bisa hidup tanpa Su Yi selama 3 tahun terakhir? Selain itu, kontrak itu masih ditandatangani dengan Leng Xicheng. Bukankah ia bisa lebih banyak waktu untuk mengganggunya di masa depan? Bukannya kontraknya bisa diubah setiap tahun? Boleh, tapi dengan begitu dia harus menghubungi Huang Ting Entertainment. Anda tahu siapa yang menandatangani surat itu? Leng Xicheng secara pribadi menandatangani kontrak tersebut, jika ingin mengubah orang yang bertanggung jawab, ia pasti akan mencarinya. Tapi dia tidak bisa menerimanya jika dia terus berada di Su Yi.
Aku tahu kekhawatiranmu, dan aku tidak akan memaksamu untuk tinggal di perusahaan. Maksudku, kamu bisa pergi sekarang, tetapi persetujuan resmi masih harus menunggu sampai 1 bulan untuk memperbarui kontrak. Jangan khawatir, kamu tidak perlu tinggal di perusahaan atau menangani urusan apapun bulan ini. Aku tidak akan memaksamu melakukan apa yang tidak ingin kamu lakukan, melihat orang yang tidak ingin kamu temui. Kalau begitu, bagaimana jika mereka tidak setuju? Gu Qingqing bertanya dengan ragu. Ternyata dia tidak akan memiliki kekhawatiran seperti itu, tetapi dia mengubahnya setelah kejadian terakhir. Bahkan jika Leng Xicheng meremehkannya, ia tidak akan melepaskannya dengan mudah. Lin Zui mengangkat bahunya. Tidak ada cara lain untuk tidak setuju. Kamu sudah tidak ada di perusahaan. Kamu tidak bisa memenuhi persyaratan mereka dan hanya bisa melepaskan kontrak ini. Bagaimanapun, saya menandatangani kontrak berdasarkan hubungan Anda. Gu Qingqing menundukkan kepalanya perlahan. Lin Zui mengira ia akan menyesal, tetapi ia tidak menyangka Gu Qingqing langsung mengangguk. 2060 berjalan ke kiri dan ke kanan, 28. Ekspresi Lin Zui sedikit kaku, lalu dia mengangguk perlahan. Oke. Terima kasih. Gu Qingqing mengangguk untuk berterima kasih, kemudian kembali dan keluar dari kantor, lalu langsung kembali ke tempat kerjanya untuk berkemas. Keributan yang begitu besar, dalam sekejap semua anggota kelompok melihatnya. Zhang Yuxi mendekat dan bertanya, Qingqing, apa yang kamu lakukan? Tidak apa-apa, terima kasih atas perhatian kalian selama ini. Nanti kalau ada kesempatan, kita bisa mentraktir kalian makan lagi. Gu Qingqing meletakkan semua barang di dalam kardus besar, dan semua orang tahu bahwa Gu Qingqing telah gagal. Zhang Yuxi segera datang. Qingqing, kamu benar-benar ingin pergi. Dia menarik pergelangan tangan Gu Qingqing dan melihat keropeng yang belum sembuh di pergelangan tangannya. Zhang Yuxi langsung merasa tidak nyaman. Qingqing, maafkan aku, apakah kamu karena terakhir kali aku? Tidak ada hubungannya denganmu. Gu Qingqing menarik tangannya dan tersenyum untuk menghiburnya. Perlakuan perusahaan berbaring terlalu rendah, saya juga ingin hidup. Saya akan meminta Anda untuk bekerja di masa depan. Tapi, Zhang Yuxi masih ingin mengatakan sesuatu, Gu Qingqing sudah berjalan jauh dengan kotak itu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Gu Qingqing mengambil liburan panjang untuk dirinya sendiri. Setelah mengundurkan diri dari pekerjaannya, dia tidak bisa tinggal di Yancheng lagi. Tentu saja, tidak mungkin membiarkan dia tinggal dan bekerja di luar kota. Lagi pula, keluarganya, teman-temannya, dan lingkaran kehidupan ada di sini. Dan pertanyaan yang realistis, setelah bercerai, dia menggunakan semua uangnya sendiri, dan sewa diberikan selama 1 tahun. Meskipun Anda memiliki beberapa tabungan sebelumnya, Anda tidak dapat menghabiskan uang tanpa henti, dan Anda tidak memiliki kemampuan untuk bekerja keras lagi di luar kota untuk saat ini. Namun, dia juga bisa keluar dari lingkungan ini terlebih dahulu, yaitu perjalanan. Dia mendaftarkan dirinya terlebih dahulu untuk rencana perjalanan agen perjalanan. Dia tidak suka terburu-buru ke atraksi yang terlalu lelah, modus mengambil gambar dan pergi, ya, ke kota wisata domestik yang terkenal, jenis atraksi kecil dan segar dengan bar yang banyak. Ini disebut perjalanan romantis, sebenarnya hanya untuk melampiaskan kebutuhan tubuh saja, tidak tertarik untuk mengejar keseruan semalam. Dia hanya ingin menenangkan diri, jadi dia dalam perjalanan ke kapal liburan, pergi ke luar negeri dengan kapal pesiar, tinggal di luar negeri selama setengah bulan, dan kembali ke China dengan kapal pesiar. Seluruh perjalanan akan waktu setidaknya sebulan. Sebelum pergi, dia berpikir untuk memberi tahu ibunya. Setidaknya sebulan setelah pergi, mungkin ada banyak hal yang tidak bisa dia urus. Namun, sebelum dia menelepon, ibunya dulu menelepon. Qingqing, bantu kakakmu. Apa-apaan? Gu Qingqing bahkan tidak memberitahu mereka di mana dia tinggal untuk menghindari kakak ibunya melecehkannya. Sebelum telepon diblokir, larangan itu baru dicabut dalam waktu dekat. Kakakmu, dia pergi ke luar kota malam ini dan menabrak seseorang. Mobilnya juga rusak. Begitu dia takut, dia pergi, tetapi ditemukan oleh keluarga yang terluka dan memukulinya. Dia masih di rumah sakit dan polisi datang juga untuk menuntut dia karena melarikan diri dari kecelakaan lalu lintas dan meminta kami untuk memberikan bantuan hingga angka setinggi langit. Kakakmu punya catatan kriminal. Ini sudah berakhir. Bantu dia. Dia tahu tidak ada yang baik jika ibunya menelepon.
Gu Qingqing hampir tertawa marah, Sang Xia menabrak seseorang dan masih berani melarikan diri. Dia tidak membunuh. Aku membantu. Aku membantu untuk segera menjelaskan semuanya, memberikan kompensasi kepada pihak lain atas berbagai kerugian, dan membiarkan menjalani reformasi dengan tenang di penjara. Selanjutnya bab 2061 hanya waktu yang bisa membantuku. 1.